Galih? Ya. Setelah ini apakah dirimu yang akan menerima kalau ada yang mau join? Bisa diatur. Oke, please help ya. Ada aku sama Sasa sama Eva. Ini mau kena baru, Mak. Mau kena baru. Yang nyambung. Jadi bisa kita mulai. Bisa, Kak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung dengan webinar kita kali ini. Sebelum kita mulai webinarnya dengan para speakers yang udah bergabung juga, aku pengen sedikit menjelaskan dulu soal Happiness Festival dan juga Online Community Festival. Mungkin Galih bisa bantu share screen. Oke, sebentar. Ya, jadi Online Community Festival ini, belum share screen-nya. Sudah ada share screen-nya? Oke, ya, jadi Online Community Festival ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan Happiness Festival yang bertujuan untuk mengajak seluruh masyarakat dalam mengambil aksi sosial dan berbagi kebaikan secara online, dan seluruh rangkaian kegiatan Online Community Festival ini dibantu oleh campaign.com. Nah, Campaign itu adalah sebuah aplikasi social tracker yang dapat memotivasi masyarakat dan membentuk habit sosial untuk melakukan aksi sosial sehingga semua orang dapat menjadi change makers yang dapat membantu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, di dalam Online Community Festival ini ada 31 komunitas sosial yang sudah membuat challenge di dalam sebuah aplikasi campaign.com. Dan dari 31 komunitas sosial itu dibagi menjadi 3 kategori isu, mulai dari sosial, ecological, dan spiritual. Dan setiap kategori isu itu memiliki hadiah yang berbeda-beda, yang bisa teman-teman dapatkan melalui aplikasi Campaign for Change, dan mengikuti challenge yang sudah dibuat oleh teman-teman komunitas yang bergabung dalam Happiness Festival 2020. Nah, di sini yang pertama ada kategori sosial, itu terdiri dari 18 komunitas yang sudah berpartisipasi di Online Community Festival. Nah, kalau teman-teman udah mengikuti 7 challenge di kategori sosial ini, teman-teman semua bisa mendapatkan GoPay sebesar 30.000. Kemudian campaign.com juga memiliki hadiah mingguan GoPay sebesar 1 juta untuk 10 orang.
jika sudah berhasil mengumpulkan seluruh challenge di kategori sosial. Jadi challenge-nya tim Bumi Kami itu masuk di kategori sosial. Kemudian ada yang kedua itu ada kategori ecological, itu terdiri dari 6 komunitas yang sudah berpartisipasi di online community festival. Kalau teman-teman sudah mengikuti 3 challenge di kategori ecological, teman-teman bisa mendapatkan potongan harga atau diskon sebesar 20% di Lemonilo, maksimal 50.000. Itu bagi 2.000 orang pertama yang sudah menyelesaikan challenge di kategori tersebut. Teman-teman juga bisa mendapatkan 1 hampers dari Lemonilo sebagai hadiah mingguan. Nah, dan yang terakhir itu adalah kategori spiritual yang terdiri dari 7 komunitas yang sudah berpartisipasi di online community festival. Ada 4 challenge, dan kalau teman-teman sudah mengikuti 4 challenge tersebut, bisa mendapatkan OVO sebesar 30.000 dan berkesempatan untuk mendapatkan humidifier dan aromaterapi sebagai hadiah mingguan. Di sini Happiness Festival dan Campaign.com itu juga menyediakan grand prize yang bisa teman-teman dapatkan kalau sudah mengikuti seluruh challenge yang ada di online community festival ini. Teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah liburan ke Bali untuk 2 orang dari Bayu Buana Travel Service, dan hadiah ini tentu akan diberikan setelah pandemi COVID-19 ini selesai. Nah, teman-teman bisa mengikuti seluruh challenge tersebut melalui aplikasi Campaign for Change. Jadi, jika teman-teman mengikuti 1 challenge, berarti kalian sama saja sudah memberikan donasi sebesar 5.000 untuk komunitas yang berpartisipasi di online community festival. Kalau teman-teman mengikuti komplit semua 31 challenge yang ada, maka sama saja teman-teman sudah berdonasi sebesar 155.000. Nah, caranya teman-teman bisa mendownload aplikasi Campaign for Change yang logonya berwarna bentuk hati warna biru. Ada di Play Store ataupun App Store. Kemudian bisa sign up atau sign in dengan menggunakan Google. Setelah itu bisa set up profile dulu. Setelah itu kalian bisa mencari bagian updates dalam Campaign for Change, di aplikasi Campaign for Change itu, dan cari 3 updates, 3 updates seperti yang di layar dari Happiness Festival. Atau untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa membuka website campaign.com/Indonesia Bahagia Lestari, atau bisa langsung search aja di aplikasi Campaign for Change. Jadi ada banyak informasi menarik sama challenge yang bisa kalian ikutin di aplikasi itu. Oke, jadi itu sedikit informasi soal Happiness Festival dan campaign. Harapanku sih teman-teman bisa mengikuti challenge yang tersedia di sana dan bisa dapat hadiah juga, bisa berdonasi juga. Oke, kita langsung aja ya ke sesi webinar kita malam hari ini dengan tema pemimpin perempuan di tengah pandemi. Jadi aku pengen memperkenalkan dulu nih speakers kita. Yang pertama ada Mbak Drusela Diahati. Halo Mbak Dru. Halo. Ya, jadi Terima kasih Via. Ya, jadi Mbak Dru ini saat ini sedang menjalani kuliah pascasarjana di Institut Pertanian Bogor. Mbak Dru memiliki latar belakang seorang jurnalis, kemudian presenter, dan pernah menjadi wartawan di Istana Kepresidenan. Mbak Dru juga aktif berbisnis. Beberapa bisnis yang ditekuni yaitu bisnis bahan pangan dan juga konsultan. Mbak Dru ini juga aktif dalam berbagai organisasi lingkungan dan sosial. Saat ini juga menjabat sebagai Executive Director salah satu yayasan dan komunitas perempuan Light of Women. Dan sampai sekarang Mbak Dru juga ditunjuk sebagai YCLE Women Leadership Academy Alumni Network Country Lead Indonesia. Nah, jadi nanti kalau teman-teman pengen tahu soal apa sih Women Leadership Academy, itu bakal kita
bahas di akhir sesi ya, jadi pastiin untuk terus stay tune di Zoom ini. Oke, yang kedua ada Mbak Desi Ayu Primasari. Halo Mbak Desi. Halo, apa Ya, kabar? jadi Mbak Desi ini sedang menjalani studi PhD in Politics at the Department of Politics, Philosophy and Religion di Lancaster University dengan beasiswa dari LPDP. Nah, tesis Mbak Desi ini fokus pada gender discourse in post-war societies, dan ketertarikan Mbak Desi pada bidang ini itu dimotivasi oleh pengalamannya yang pernah bekerja sebagai jurnalis. Jadi Mbak Desi hingga saat ini menulis dan meliput soal civil unrest, conflict zones, and war. Wah, salut sih ada perempuan yang apa ya di bidang ini gitu loh, wah banget sih. Nah, dan Mbak Desi ini juga aktif di United Women Peace of Women for Peace and Participation. Ya, jadi kita bakal nanti lebih banyak ngobrol sama Mbak Desi. Yang ketiga, kita punya Mbak Rahmiana Rahman. Halo Mbak Ami. Halo, Mbak Via. Ya, jadi Mbak Ami ini adalah alumni Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, dan saat ini diamanahi sebagai Ketua Yayasan Sosial yang bergerak di bidang pendidikan perdamaian. Nah, Mbak Ami ini sudah aktif terlibat di dunia kerelawanan di berbagai komunitas sosial lebih dari 1 dekade. Wow, very impressive. Dan di tahun 2012, Mbak Ami menginisiasi komunitas Sahabat Indonesia Berbagi, atau SIGI Makassar, yang fokus pada pendidikan. Kemudian di akhir tahun 2016, bersama kedua rekannya menginisiasi The Floating School, sebuah komunitas sosial yang mengembangkan skill pemuda dan pemudi di pulau-pulau. Nah, Mbak Emi ini juga pernah menjadi co-chair YSEALI Women Leadership Academy Alumni Network tahun 2018. Nah, kemudian yang terakhir ada Mbak Shirley Noviani. Mbak Shirley. Hai. Nah, Mbak Shirley Via. Alumni sebuah universitas di Jakarta dengan program studi manajemen, aktif berorganisasi, terutama organisasi sosial, pernah menjadi pengurus organisasi Junior Chamber International Batavia, dan juga sekarang aktif di komunitas perempuan Light of Women bareng sama Mbak Drew. Nah, pengalaman kehidupan entrepreneur Mbak Shirley ini sempat merasakan jatuh bangun selama belasan tahun, namun tidak pernah menyerah untuk membangun bisnisnya. Hingga sekarang, Mbak Shirley menemukan tantangan baru dalam dunia bisnisnya, yaitu harus mengelola bisnis dan memimpin di tengah pandemi COVID-19, dengan berbagai tantangan baru tentunya yang akan kita obrolin lebih lanjut di sesi webinar kita malam ini ya. Oke, jadi mau aku hand over ke Mbak Drew dulu. Mungkin ada sedikit opening dari Mbak Drew. Halo, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih aku ucapkan sebelumnya sudah bergabung di Zoom ini. Aku ucapkan makasih juga untuk Via, untuk bisa menggerakkan teman-teman berbagi suatu hal yang positif tentunya untuk teman-teman yang lain juga. Dan untuk campaign, terima kasih sudah menyediakan waktunya juga. Aku ingin menyampaikan bahwa di sini ada teman-teman dari YSEALI Women Leadership Academy, ada Desi, ada Rahmiana, ada Via. Kita bisa ngobrol-ngobrol mengenai pengalaman-pengalaman mereka, tentu dengan background mereka yang luar biasa juga. Dan di sini ada juga Shirley, yang dimana dia pun aktif dalam dunia kegiatan sosial, terutama terkait perempuan. Aku ucapkan terima kasih untuk narasumber yang sudah menyediakan waktunya, datang secara virtual di sini. Terima kasih banyak. Moga-moga kita bisa memberikan sesuatu yang positif buat teman-teman di sini. Oke, ya itu aja. Terima kasih. Oke, jadi kita mulai ngobrol dengan Mbak Desi dulu ya. Mbak Desi, jadi menurut keilmuan yang Mbak Desi miliki nih, dilihat dari background pendidikan Mbak Desi juga, gimana sih Mbak Desi melihat pemimpin wanita dan kepemimpinan seorang wanita? Bagaimana kepemimpinan seorang wanita itu bila dilihat dari sejarah bangsa? Jadi kan ada tokoh-tokoh yang bisa dijadikan panutan dari cerita sejarah bangsa selain
Kartini, seperti yang sudah kita tahu gitu kan. Kemudian bagaimana Mbak Desi menanggapi stereotip gender atas pemimpin perempuan? Mungkin bisa sedikit bercerita soal itu. Oke. Terima kasih waktunya ya. Saya mulai dari yang kedua tadi ya, berbicara tentang stereotip gender gitu, karena ini sering ada dan di mana-mana cenderungan. Stereotip yang pertama misalnya kalau bosnya atau pemimpinnya gitu di sebuah perusahaan suka marah-marah atau negor karyawannya dengan tegas gitu, suka dibilang, ih pasti lagi dapat. Saya pengen nekanin ini supaya kita semua sadar bahwa hal-hal seperti ini tuh bisa perpetuate, bisa melanggengkan gender stereotype. Jadi sebenarnya hal itu tuh nggak ada kemudian dibikin-bikin ya karena ada faktor history bukan her story gitu kan. Ini hal-hal yang menurut saya perlu dihindarkan gitu. Yang pertama hal seperti itu. Yang kedua misalnya ketika bosnya rada galakan gitu, manajer atau siapalah pimpinan di sebuah perusahaan galak ketika perempuan itu memimpin tegas gitu, suka dibilang, ih pasti karena belum nikah deh gitu. Nggak ada urusannya, laki perempuan belum nikah sama aja gitu. Itu kan karakter kepemimpinan seseorang gitu. Jadi ini perlu dihindarkan lah hal-hal seperti ini gitu. Hal yang paling umum juga menurut saya adalah stereotip gender ini di Indonesia atau di daerah lain, karena sebelum ngobrol sama teman-teman di sini, saya kemarin sempat ngobrol sama teman yang ada di Brasil, saya bilang gitu, perempuan itu suka dibilang pakai hati kalau mimpin, sementara kalau laki-laki pakai logika. Nggak ada urusannya. Hati dan logika itu karakter seseorang gitu. Anda mau pakai yang mana, ya itu perform. Makanya kan kalau dalam konsep gender itu kan beda dengan seks. Seks itu adalah biological. Jadi apa yang kelaminmu gitu. Tapi ketika Anda berbicara gender, itu kan berbicara tentang maskulin atau femininity. Siapa aja bisa bersifat maskulin, perempuan bisa bersifat maskulin. Makanya kemudian kalau toxic maskulin, bahkan banyak perempuan yang abuse kepada laki-laki juga kan gitu. Dan laki-laki juga bisa bersifat feminin gitu. Jadi nggak ada urusannya sama kelamin kalau menurut saya sebenarnya gitu ya. Di masa COVID misalnya Anda bisa lihat bahwa banyak juga pemimpin perempuan yang sukses dalam mengelola negaranya dengan kombinasi ketegasan dan compassion ya, kepedulian. Kalau di Indonesia tadi ditanya, banyak nggak sih kita punya pemimpin perempuan? Banyak banget gitu. Kalau saya karena studi saya kebetulan Aceh, yang utama saya pengen sebut misalnya Queen Sapiatudin, Ratu Sapiatudin gitu. Anda kalau baca tulisannya Fatima Mernissi, seorang scholar asal Maroko, beliau bahkan menuliskan list perempuan-perempuan pemimpin dalam Islam gitu, yang jarang sekali diekspos karena Islam itu dianggap patriarki gitu. Padahal kalau dipelajarin enggak, karena banyak orang melupakan sejarah tentang peran perempuan. Jadi her story itu tidak banyak digali. Yang ada, yang sering banyak digali itu history gitu kan. Makanya banyak terlupakan. Ketika saya di Aceh pun saya tanya, emang prestasi Queen Sapiatudin yang Anda tahu apa ketika Anda membesarkan nama Sapiatudin? Banyak yang tidak tahu, hanya tahu dia sebagai ratu gitu. Padahal kan dia salah satu yang menggalakkan, melahirkan lah kalau saya bilang ide perempuan ketika warisan jatuhnya ke perempuan dulu misalnya seperti itu. Banyak lainnya adalah misalnya Cut Mutia gitu. Bahkan ketika saya lihat poster-poster, di sini saya berbicara tentang diskursus ya di masyarakat gitu. Saya melihat poster tentang pahlawan laki-laki dan pahlawan perempuan. Anda perhatikan teksnya. Saya pernah melihat poster tentang Cut Mutia. Di sana dituliskan bukan tentang kepahlawanan seorang Cut Mutia, tapi yang dituliskan adalah menikah 2 kali, istri dari ini. Nggak ada urusan. Kenapa yang diekspos bukannya kepahlawanan Cut Mutia ketika memimpin perang? Ketika misalnya gambar Cut Mutia tampil di mata uang Indonesia gitu ya, yang diperdebatkan masalah kerudungnya Cut Mutia gitu. Bukan yang diperdebatkan adalah misalnya, keberhasilan Cut Mutia apa aja? Apa yang bisa kita pelajarin dari seorang Cut Mutia gitu? Sehingga kita kadang fokus cuman pada ketika berbicara tentang pemimpin perempuan, orang itu kadang suka salah fokus gitu. Salah fokusnya ngelihatnya personalnya. Perempuan itu jarang dilihat sebagai profesional.
Jadi suka dilihatnya sebagai seorang personalnya gitu. Tidak dilihat keberhasilannya dia dan lain sebagainya. Makanya perempuan itu sering mengalami susah untuk menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi dan lain sebagainya karena perempuan itu suka diminta standarnya lebih tinggi. They have to work harder gitu. Misalnya gini, stereotip paling gampang misalnya adalah ketika saya tanya, Anda semua pasti mengenal istilah first lady. Yep. Apa ada first gentleman gitu? Karena tidak lazim, dianggap tidak lazim perempuan itu jadi pemimpin gitu. Jadi ketika laki-laki memimpin, dibutuhkan seorang first lady gitu. Tapi ketika seorang perempuan memimpin, tidak ditanyakan siapa first gentleman-nya gitu. Karena yang nggak dianggap penting juga gitu. Di sini yang menurut saya banyak bias gender gitu. Saya pernah membaca artikel misalnya di Indonesia berbicara tentang pemimpin laki-laki lah di Indonesia gitu. Dikasih profil first lady-nya siapa aja gitu. Tapi ketika yang memimpin perempuan nggak ditanya siapa suaminya, nggak dikasih siapa profilnya dan lain sebagainya gitu. Hal-hal seperti ini yang menurut saya perlu dikesampingkan lah. Ayolah, mulai kita lihat seseorang itu sebagai manusia gitu, sebagai orang yang punya kualitas profesional dan personal dalam artian mungkin Anda kenal personal dan lain sebagainya, tapi saya pengen mengajak kita untuk melihat seseorang dari kemampuannya menjadi pemimpin, bukan karena kelaminnya gitu. Jadi semua orang menurut saya bisa menjadi pemimpin. Toh buktinya banyak pemimpin yang berhasil sukses dalam berbagai hal, perempuan dan laki-laki gitu. Perempuan dianggap lemah, enggak juga kok. Aisyah pernah memimpin perang. Cut Nyadin, Cut Mutia, Martina Tiahahu dan lain sebagainya banyak kok gitu. Cuman kita jarang mengekspos gitu. Saya pernah kritik teman di sebuah media ketika yang diekspos misalnya adalah pahlawan-pahlawan laki-laki. Saya bilang, kok semuanya laki-laki ya? Bukannya kita juga banyak pahlawan perempuan. Terus dia bilang, oh iya, maaf, kelupaan. Kelupaan ini kan faktor diskursus di sekitar kita, kebiasaan. Jadi, ayolah kita lihat semua dari karya gitu. Yang utamanya itu sih menurut saya. Ya, jadi ya bener banget sih. Semoga stereotype gender kayak gitu tuh udah bisa diminimalisir ya Mbak. Semoga makin banyak orang yang aware untuk melihat seorang pemimpin perempuan itu tidak dari dia sebagai dia dicap sebagai perempuan makanya bla 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 bla, tapi lihatlah dia dari kualitas kepemimpinannya, dari kinerjanya dia, dari profesionalitasnya. Nah, kalau untuk Mbak Drew gimana nih? Ada nggak sih cerita menarik selama memimpin sebuah bisnis atau organisasi, terutama lagi di kondisi yang kayak gini nih, lagi ada pandemi, jadi apa ya, everything kind of turns upside down. Mungkin Mbak Drew bisa sedikit bercerita. Sebenarnya kepemimpinan di masa pandemi ini sangat-sangat diuji ya sebenarnya. Bahkan pemimpin dunia pun sangat-sangat diuji dengan adanya masa pandemi ini. Kalau dari saya sendiri, kalau ditanya ada nggak sih cerita-cerita menarik, pasti semua orang punya cerita menarik di masa pandemi ini. Karena setiap orang pasti nggak pernah membayangkan bahwa saya berada dalam masa di mana sebuah pandemi global gitu. Dan orang pasti nggak akan mengira bahwa, oh saya berada di dalam masa ini loh, dan saya merasakan masa ini gitu. Kalau cerita-cerita menarik banyak sekali. Kalau dari organisasi di YSL Women Leadership Academy, mungkin biasanya kita beraktivitas secara face to face, dan sekarang kayak semuanya tuh di-push untuk think outside the box gitu. Kita harus lebih inovatif dan kreatif gimana caranya, walaupun di rumah aja, tapi kita bisa tetap berkreasi dan produktif. Kalau untuk dari bisnis, sebenarnya bisnis itu cukup berat, tapi berhubung bisnis yang saya geluti adalah bisnis pangan dan konsultan, mungkin yang lebih berat adalah konsultan karena itu bisnis jasa di mana terkadang memang tidak bisa untuk bekerja dari rumah saja karena harus ada sentuhan-sentuhan secara langsung. Tapi kalau untuk bisnis pangan,
buat saya masa pandemi ini, persoalan COVID ini bukan sekedar persoalan medis, tapi lebih ke persoalan kemanusiaan yang memang tidak hanya sekedar sesuatu yang terlihat gitu, yang menjadi persoalan ini bagaikan kita berperang dengan musuh yang tak terlihat, dan itu yang sulit untuk kita kan sebenarnya. Kalau di bisnis pangan terutamanya untuk saya itu adalah merupakan satu hal kebutuhan pokok yang memang semua orang butuh di masa pandemi ini. Hal yang menjadi tantangan buat saya adalah saya harus merubah pola kerja dari bisnis tersebut, bagaimana caranya bisa tetap menyentuh hal-hal yang sehubungan dengan kemanusiaan, di mana pangan itu harus tetap sampai ke tangan orang-orang yang lebih banyak sekarang membutuhkan, dalam tanda kutip, tapi kita tetap berjalan dengan bisnis. Jadi sulitnya itu antara menggabungkan di mana sebuah bisnis dan di mana kemanusiaan itu memang harus berjalan beriringan. Itu yang paling berat kalau menurut saya. Itu aja, Via. Iya sih Mbak, karena sekarang buat bisnis pangan, terus ada juga beberapa bisnis dadakan yang kadang dicap kayak mengambil kayak haji mumpung Ya, gitu. Iya, betul sekali. berat sih untuk menyeimbangkan dua hal itu. Karena yang tadi kita bilang bahwa ini bukan sekedar persoalan medis, tapi lebih ke persoalan kemanusiaan yang memang itu jauh lebih besar. Nah, kalau untuk Mbak Emi gimana nih sebagai seorang pemimpin yang aktif di bidang sosial, gimana nih strateginya Mbak Emi dalam menghadapi pandemi ini? Coba deh cerita pengalaman Mbak Emi selama menghadapi pandemi ini dalam berkegiatan. Oke, terima kasih Mbak Via. Jadi saya mau sedikit sharing ya tentang sedikit pengalaman yang kami lakukan di Aceh. Jadi kebetulan saya bergerak di sebuah yayasan sosial yang sudah disebutkan Mbak Via tadi dan fokusnya ke pendidikan perdamaian. Jadi ada dua hal yang kemudian saya banyak pelajari di masa pandemi ini. Bahwasanya seorang pemimpin perempuan itu harus lebih meningkatkan empati dan perspektifnya bahwa dia adalah leader, terlepas dari dianya adalah perempuan seperti Mbak Desi tadi, bahwa dia adalah seorang profesionalisme, dia adalah manusia. Nah, inilah yang kemudian terjadi. Salah satu program kami, banyak program yang akhirnya kami harus alihkan dan kita harus berpikir out of the box apa yang harus kita laksanakan dengan ini. Jadi ada sedikit cerita seperti ini. Para relawan kami kan sebenarnya berkegiatan di desa-desa terpencil. Dan sebelum pandemi ini merebak, alhamdulillah di Aceh kemarin sekarang situasinya zero COVID. Tapi sebelum itu sempat ada 5 kasus yang positif. Tapi waktu itu kan mereka masih di desa terpencil tersebut. Akhirnya kami berpikir bagaimana dengan relawan kita yang di sana. Jauh bukan hanya mereka, ada keluarga mereka dan banyak memang yang mereka sendiri pun berpikir seperti itu. Bagaimana dengan kegiatan di sini? Haruskah kita lakukan atau haruskah kita lanjutkan atau kita kembali ke rumah? Akhirnya kami membahas apapun dengan terbuka, apapun yang kami pikir kami bahas dan saya juga sebagai leader harus memberikan kesempatan kepada mereka. Silahkan bahasakan apa yang kalian pikirkan. Jadi pada saat itu setelah kami melakukan rapat tim, akhirnya kami putuskan mereka harus kembali ke sekretariat, yaitu di Pekanbadak ya, di sekretariat pusat. Dari desa-desa terpencil itu mereka berkumpul di sini. Terus kejadiannya lagi, ada orang tua mereka yang bertanya, kok kamu belum libur, kok kamu nggak di rumah aja, kok tetap fokus di sekretariat. Nah pada saat itu kita berpikir lagi, pekerjaan ini adalah pekerjaan kemanusiaan. Pekerjaan kami adalah memang jadi fokus kami selain pendidikan perdamaian memang emergency tanggap bencana dan konflik. Jadi di masa-masa seperti inilah memang kita harus bekerja ekstra. Jadi kami berpikir apa yang harus kami lakukan. Di satu sisi ada halangan sedikit dari beberapa orang tua relawan kami yang mempertanyakan seperti itu. Tapi lagi-lagi kami kemudian mengkomunikasikan bagaimana baiknya dan akhirnya beberapa kegiatan yang seperti saya bahasakan tadi kan Mbak, ya akhirnya kami harus alihkan dan misalnya pembuatan masker secara mandiri di sini dan kemudian kami bagikan. Jadi
kami menyiapkannya di rumah, work from home juga. Tapi kami tidak bisa totally di rumah karena kami tetap harus bergerak ke masyarakat, melakukan apa yang bisa kami lakukan. Tapi alhamdulillah kami kemarin sudah berusaha mengkampanye. Kami juga di satu sisi kami mengkampanyekan beberapa video edukatif terkait stay at home, stay safe, dan beberapa video edukasi lainnya. Selain itu kami malah berpikir untuk membagikan sembako misalnya pada saat betul-betul diperlukan, tapi alhamdulillah so far yang saya sampaikan tadi, saat ini Aceh berada zero COVID, jadi kami tetap melakukan beberapa kegiatan terkait pencegahan penularan yang lebih besar lagi. Seperti itu. Wah, emang tantangan banget ya Mbak, kita harus ada yang share screen. Jadi, bentar ini siapa sih yang share screen? Galih. Ya, jadi emang kita harus bisa berpikir di luar dari kebiasaan, mencari cara-cara kreatif gimana sih caranya untuk bisa tetap berkegiatan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Nah, kalau Mbak Shirley gimana nih? Dunia bisnis lagi benar-benar kena guncangan hebat. Sejauh apa sih Mbak Shirley pandemi ini berdampak pada bisnis Mbak? Kalau dibilang sejauh apa, sebenarnya sangat berdampak berat ya. Karena seperti yang kita tahu, memang ada beberapa bisnis yang wajib untuk ditutup sementara waktu. Dan kebetulan bisnis yang saya kerjakan itu juga berhubungan dengan kontak langsung di bidang jasa. Jadi sebenarnya bahkan sebelum ada himbauan dari pemerintah, saya secara pribadi juga sudah mengambil keputusan untuk memutus rantai dengan cara menutup sementara waktu, dan memang keputusan yang diambil saat itu cukup berat. Karena artinya ya kita harus memulangkan karyawan, tapi kita masih harus bertanggung jawab terhadap karyawan-karyawan kita, keluarga-keluarga mereka. Dan masalah ini, pandemi ini sangat tidak terduga dan tidak tahu dan tidak dapat diprediksi juga. Jadi sementara ini ya kita masih melihat ya wait and see sambil terus bertahan aja sih. Ya emang harus ini Mbak melapangkan dada juga. Aduh pasti gimana ya, pasti berat juga. Soalnya aku sendiri juga merasakan gimana sih aktivitas kita yang seperti biasanya tuh harus benar-benar terhenti total. Jadi kadang tuh sampai bingung what to do next gitu kan. Nah kembali lagi ke Mbak Desi. Di tengah masa pandemi kayak gini Mbak, gimana sih kepemimpinan seorang perempuan menurut Mbak Desi sehubungan dengan banyak negara yang pemimpinnya perempuan yang juga berjibaku melawan COVID-19 di negaranya. Gimana Mbak Desi? Iya, pasti udah banyak ya baca beberapa tulisan gitu. Forbes bahkan nulis beberapa kali gitu tentang negara-negara yang dipimpin perempuan dan tergolong berhasil dalam melawan virus COVID-19 ini gitu ya. Sekali lagi kalau saya sih itu bukan masalah kelamin bahwa dia laki-laki atau perempuan, tapi karakter seorang pemimpin. Makanya saya selalu menghindari untuk melihat seorang pemimpin dari kelaminnya gitu. Dalam artian gini, saya lebih suka melihat values apa yang dimiliki oleh para pemimpin ini gitu. Kalau kita lihat misalnya Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern baru saja mengumumkan bahwa dia akan ambil memotong gajinya 20% dia dan sejumlah menteri dan pejabat tinggi lainnya gitu kan ya selama 6 bulan ke depan sebagai bentuk solidaritas terhadap warganya yang kehilangan pekerjaan gara-gara kasus ini gitu. Angela Merkel, kanselir Jerman, Jerman termasuk di Eropa dia termasuk yang berhasil karena angka kematiannya sangat rendah. Bandingkan Inggris itu angka kematian sudah di atas 10.000 gitu. Spanyol, Italia udah sangat tinggi gitu. Jerman itu salah satu yang sukses gitu. Bisa dikatakan sukses gitu. Kalau menurut saya bukan karena Angela Merkel seorang perempuan, tapi kesiapan Angela Merkel dan timnya dalam menghadapi kasus ini gitu.
nilai yang menurut saya perlu kita pelajarin dari para pemimpin ini, termasuk Presiden Taiwan ya, seorang perempuan juga gitu. Orang-orang ini kalau menurut saya memang memiliki common values. Mereka punya sesuatu yang similar gitu dalam karakter mereka itu. Pertama clarity gitu. Mereka tegas dari awal kebijakannya apa. Taiwan ketika itu masih di Cina karena mereka dekat, langsung mengeluarkan banyak kebijakan. Bahkan sekarang Taiwan saking bagusnya mengelola ini, mereka bisa mengekspor maskernya ke negara-negara Eropa gitu, ke Amerika dan negara Eropa gitu, karena kesiapan mereka gitu. Kanselir Jerman Angela Merkel dari awal sudah menegaskan permasalahannya apa dan mereka harus ngapain aja gitu. Hal yang lain yang mungkin kita bisa pelajarin dari Perdana Menteri New Zealand, dia sangat tegas. Di sisi lain dia juga menekankan compassion, love gitu, care dengan masyarakatnya gitu. Ini masa yang sangat menakutkan menurut saya buat seorang pemimpin gitu, apalagi memimpin sebuah negara, termasuk memimpin sebuah usaha. Saya tidak bisa membayangkan jika saya berada pada posisi itu. Tapi hal yang bisa kita pelajarin dari orang-orang ini adalah misalnya kayak Perdana Menteri New Zealand gitu. Dalam setiap ketegasan yang mereka miliki, mereka juga menebarkan kasih sayang gitu, bentuk peduli terhadap sesama gitu. Bukan menakut-nakutin masyarakatnya gitu. Bahkan mungkin beberapa waktu lalu kita masih ingat lah, karena ini kan baru Easter gitu ya, kan cukup besar di sejumlah negara gitu. Seorang pejabat negara mengannounce ke anak-anak misalnya, kita tidak bisa Easter hunt di luar gitu kan, tapi percaya bahwa ini masih ada gitu. Menghidupkan semangat orang-orang yang ketakutan di saat seperti ini, itu menurut saya karakter pemimpin-pemimpin yang patut ditiru dalam kondisi seperti ini gitu. Itu yang saya lihat dari seorang Perdana Menteri New Zealand ketika dia melakukan lockdown, dia melakukan massive test gitu. Oke lah, mungkin banyak yang argue, ya New Zealand kan populasinya nggak banyak. Iya, tapi kan bukan berarti kita tidak bisa belajar. Kita lihat mereka begitu proaktif, mereka begitu tegas. Dari awal tegas. Ini loh kebijakannya gitu. Jadi tegas itu bukan cuma bisa dilakukan pemimpin laki-laki, perempuan pun bisa gitu. Semua orang bisa gitu. Dan mereka tenang dan jelas keputusannya apa. Disampaikan dengan tenang, tapi di sisi lain mereka juga peduli dengan masyarakatnya gitu. Jadi ketika bicara, ini angkanya sudah tinggi loh dan segini-gini, tapi mereka juga menyebarkan kepedulian. Menurut saya yang paling mengerikan dari kasus corona ini adalah kita kehilangan rasa kemanusiaan kita. Dan itu yang saya rasakan awal-awal, karena saya posisi di Inggris gitu. Awal-awal saya melihat orang borong barang banyak sekali. Bahkan toilet roll itu sempat habis. Saya sempat ke beberapa supermarket, lorong-lorong barang itu habis gitu. Anda bayangkan, ketika orang-orang yang tidak bisa pergi belanja, seperti dokter atau tenaga medis, tenaga yang menjaga orang tua gitu, carer gitu, mereka nggak bisa belanja seenak hatinya, nggak bisa kapan aja karena mereka masih tetap bekerja gitu, dan mereka yang melindungi masyarakat gitu. Dan ketika mereka datang ke store, udah habis. Disitulah saya melihat rasa kemanusiaan kita sudah hilang gitu. Itu satu. Yang kedua, di awal-awal itu bahkan orang sampai rebutan di store. Jadi kalau Anda nonton zombie apocalypse ya seperti itu gitu, berebut sampai berantem sama orang tua. Orang muda sama orang tua berantem ngerebutin toilet paper gitu. Man, this life is not just about toilet paper. So, menurut saya, jaga kemanusiaan kita, itu yang utama. Tetap tegas. Easier said than done. But, itu yang perlu kita pelajarin kalau menurut saya dari beberapa pemimpin negara yang berhasil, bisa dikatakan berhasil gitu, untuk stand out dalam masalah penanganan COVID-19 ini. Ya, memang banyak ya Mbak cerita-cerita yang kadang bikin kita miris. Ini sebenarnya ada pertanyaan sih dari Mbak Dia. Cuman kayaknya kita lanjut dulu aja, nanti di sesi Q&A aja ya Mbak, baru dijawab pertanyaannya. Nah, kita balik lagi nih ke Mbak Drew. Gimana soal kepemimpinan seorang perempuan di tengah masa pandemi ini? Ada nggak sih kelebihan
kelebihan pemimpin perempuan di kondisi seperti sekarang ini menurut Mbak Dru? Seperti yang tadi dibicarakan oleh Desi juga, memang stereotype mengenai perempuan tuh rasanya tuh sulit lepas, walaupun memang kesenjangannya memang sudah jauh lebih baik pada saat ini dibandingkan zaman penjajahan dahulu gitu. Kalau kita lihat secara kasat mata ya. Namun kalau ada yang bilang bahwa kita sebagai perempuan itu suka terbawa emosi misalnya tadi, kayak justifikasi gitu ya daripada logika. Tapi memang kalau data yang saya temukan, ada sebuah hasil penelitian yang mengungkap bahwa perempuan itu lebih emosional daripada laki-laki. Dalam tanda kutip, perempuan itu lebih peka. Tapi ada yang bilang justru karena kita punya cara berpikir yang berbeda, itu yang memberikan nuansa baru dalam kepemimpinan, terutama di masa-masa pandemi ini. Ada hal yang sifatnya kodrat gitu, yang nggak bisa dilawan kalau memang itu perempuan. Terus banyak stereotip yang perempuan pakai perasaan, perempuan sensitif, tapi tanpa kita sadari bahwa hal-hal itulah sebenarnya yang menjadi kelebihan, terutama di saat kita memimpin di masa pandemi ini. Bahkan perempuan pun diberkahi oleh kemampuan yang lebih, seperti perempuan lebih detail, multitasking, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, kepemimpinan perempuan di masa pandemi ini sebenarnya memberikan warna dan nuansa-nuansa baru. Jika memimpin di tengah pandemi ini, kita dipaksa untuk berpikir di luar biasanya gitu ya. Harus penuh dengan kreativitas. Mbak Dru? Mbak Dru? Oh, sudah kembali? Oke. Oke. Gimana Mbak tadi kok sempat? Oke, sorry. Iya. Jadi intinya wanita memimpin di tengah pandemi ini, yang dimana di tengah pandemi ini kita semua dipush untuk berpikir di luar biasanya. Banyak hal-hal yang ada dalam diri perempuan ini yang bisa dibilang, kalau kata orang, perempuan itu sensitif, tapi dengan perempuan yang sensitif dan lebih detail, menurut saya wanita itu bisa melakukan pendekatan yang tidak hanya sifatnya tuh konservatif, malah disitulah perempuan bisa lebih berpikir, lebih inovatif dan kreatif gitu, di luar biasanya. Dan satu hal lagi yang menjadi kelebihan perempuan itu adalah permasalahan empati. Seperti yang kita ketahui bahwa empati itu ada menempel dalam diri perempuan. Karena ada satu data penelitian yang mengatakan bahwa empati itu tidak hanya terbentuk dari pengalaman, tapi juga gen. Bahkan sebuah studi yang dipimpin oleh University of Cambridge memperkuat bukti bahwa dari beberapa penelitian sebelumnya, bahwa wanita itu cenderung lebih berempati daripada pria. Genetik berperan penting dalam menentukan kadar empati seseorang, yaitu 10%. Di mana di situ disebutkan bahwa perempuan lebih memiliki rasa empati yang lebih tinggi dibandingkan pria. Di masa-masa pandemi ini, emotional intelligence itu berperan penting menurut aku. Empati terutama, karena permasalahannya bukan hanya permasalahan medis, tapi permasalahan kemanusiaan di mana rasa empati itu sangat besar dibutuhkan di sini. Jadi kalau dikatakan ada tidak kelebihan perempuan, pemimpin perempuan di tengah pandemi ini? Sebenarnya tidak di masa pandemi pun, tanpa kita sadari perempuan memiliki kelebihan dalam memimpin. Di tengah masa pandemi ini, hal-hal yang orang bilang, perempuan gini, perempuan gitu, tapi itu menjadi kelebihan dari perempuan. Ketika kita memimpin di masa pandemi ini, saya yakin itu bisa membantu perempuan untuk menemukan jalan keluar yang lebih baik mungkin dibandingkan pria yang memimpin. Itu sih, Via. Jadi berbicara soal pendekatan yang inovatif nih dari pemimpin perempuan yang menjadi satu kelebihan ya dari women leaders di tengah pandemi seperti sekarang ini. Coba kita ke Mbak Ami nih, gimana nih Mbak Ami menumbuhkan kreativitas dan juga inovasi untuk bisa beradaptasi dengan cara kerja baru di masa pandemi seperti sekarang ini. Gimana Mbak Ami?
Ya, jadi kalau dari saya Mbak Via, kita lebih menekankan tentang self esteem ya, self esteem di tim kita, bahwasanya leadership is not a position. Ini bukan perkara posisi, tapi perkara mindset, perkara pilihan. Jadi eh, ketika dia mengerjakan job description-nya dengan baik, mengerjakan apa yang telah diamanahi dengan baik, berarti dia adalah leader dengan job desk yang telah ditentukan. Jadi saya meyakini halo, ya. Jadi saya meyakini bahwa tim saya ini adalah pemimpin. Bukan saya diamanahi untuk memimpin para pemimpin. Ini yang sering beberapa kali saya bahasakan, bahwa setiap kita bisa mengambil keputusan, setiap kita mempunyai suara yang sama, dan kita perlu berkolaborasi, kita perlu berani menyampaikan ide apapun yang ada di pikiran kita. Seperti itu, Mbak. Jadi mengembangkan self esteem, mengembangkan kepercayaan mereka, mengembangkan keberanian mereka, ini tentu bagian dari empati yang disebutkan Mbak Dru tadi, empati yang dimiliki dominan oleh perempuan. Selain itu, ada kelebihan juga ketika perempuan dalam sebuah pekerjaan ya, yang disebutkan tadi, bahwasanya perempuan itu memang secara anatomi otaknya memang ditakdirkan mampu untuk mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, karena ada anatomi corpus callosum perempuan yang tebal. Ini adalah sebuah anugerah yang membuat kita bisa berpikir, bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, seperti itu. Ya, jadi selain bisa berinovasi, kemudian punya empati yang lebih, juga bisa multitasking ya Mbak, kelebihannya. Ya, memang bener banget sih, kita memang perlu meningkatkan self-esteem juga di tengah pandemi kayak gini, kan biasanya jadi ini ya, jadi burden banget, jadi kadang kebawa stres, banyak pekerjaan yang tertunda, banyak yang harus cancel dan sebagainya. Nah, untuk Mbak Shirley gimana nih, di tengah pandemi kayak gini kan, banyak permasalahan, terutama di sektor bisnis ya. Banyak profesi yang tidak bisa dikerjakan dari rumah, banyak yang memang harus cancel, seperti bisnis yang dijalani Mbak Shirley kan memang harus terhenti ya sekarang ini. Nah, gimana sih caranya Mbak Shirley untuk bisa tetap tenang memimpin di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian seperti ini? How you manage your stress? Karena ini juga banyak dialami oleh para pemimpin perempuan di luar sana. Kalau ditanya bagaimana saya tetap tenang, itu mungkin jawabannya yang bisa saya bilang adalah keyakinan. Saya memiliki keyakinan bahwa pandemi ini akan berakhir, bahwa kita semua bisa melewati ini semua, karena pada dasarnya setiap bisnis pasti mempunyai struggling sendiri, mempunyai tantangan yang berbeda, permasalahan yang berbeda, dan segala macamnya. Untuk kali ini, tantangan yang harus dihadapi hanya saja tidak bisa kita duga, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita prediksi. Jadi kita tidak tahu langkah yang harus kita ambil itu seperti apa baiknya. Jadi selama waktu ini, dalam waktu saya memikirkan yang terbaik adalah tetap yakin dan sambil juga memikirkan strategi atau langkah selanjutnya ya. Ketika pandemi ini berakhir, efek-efek yang ditimbulkan juga akan banyak pastinya kan. Jadi kita pikir setelah ini berakhir, langkah paling penting untuk mengembalikan bisnis-bisnis yang sempat terhenti, customer dan segala macamnya. Itu aja sih. Jadi Ada satu hal, Via, ya, yang saya ingin tanyakan sama Shirley. Apakah di masa pandemi ini karyawan yang ada atau bekerja di bidang bisnisnya Shirley dihentikan sementara, bisa kita bilang unpaid leave, atau tetap berjalan normal, Shirley? Sebetulnya dirumahkan, tapi gaji tetap kita kasih. Jadi memang ketika keputusan saya ambil, ketika mereka saya pulangkan ke rumah, tidak ada aktivitas di klinik, tapi gaji bulanan, tunjangan, THR itu tetap kita kasih. Itu Via yang mesti di-highlight, karena banyak juga memang ya pemilik-pemilik bisnis yang
bisa dibilang rasa empati itu tidak semua orang bisa punya sebesar mungkin yang Shirley punya gitu. Wow. Ya, semangat ya Mbak Shirley. Jadi, as a closing question, kalau misalnya diberikan kesempatan untuk meminta atau berharap sesuatu, apa sih yang Mbak Shirley harapkan di masa sekarang ini? Di masa sekarang ini harapannya sih supaya teman-teman ya, supaya teman-teman di luar sana gitu, masyarakat semua supaya bisa sama-sama bekerja sama menuruti himbauan pemerintah ya. Karena saya lihat sebenarnya pemerintah udah berusaha semaksimal mungkin dengan kebijakan-kebijakan yang ada, walaupun banyak yang mungkin ada pro dan kontra, tapi saya rasa mereka sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan bagian kita masyarakat adalah untuk tetap di rumah. Salah satunya paling penting. Terus kedua mungkin kalau harus keluar rumah seperti contoh berbelanja ke supermarket, mungkin bisa menerapkan kayak 1-2 meter jarak. Terus sering cuci tangan, hal-hal kecil seperti itu. Mungkin memang ketika di lapangannya edukasinya mungkin memang kurang sampai ya. Beberapa orang masih tidak paham apa itu harus berjarak 1-2 meter. Nah, hal-hal seperti ini kalau bisa ya, harapannya kayak teman-teman di luar sana bisa ikutin himbauan pemerintah. Ya, semoga bisa stay safe at home ya semuanya. Nah, bagaimana nih sama Mbak Emi dengan kegiatan sosial yang Mbak Emi yang jelas terganggu juga ya karena pandemi ini. Apa sih yang Mbak Emi harapkan supaya Mbak Emi itu tetap bisa menebar kebaikan? Jadi harapannya gimana, Mbak? Ya, jadi kita bekerja sama ya, bekerja sama melawan corona dengan perannya kita masing-masing. Untuk kita yang punya privilege untuk stay at home, kita tinggal di rumah, kita tetap berkarya dan produktif di rumah. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki kesempatan untuk bekerja di rumah, tetap stay safe, physical distancing, tetap kita perhatikan. Dan untuk kita, teman-teman yang punya kelebihan, mungkin kita sama-sama berdonasi di berbagai organisasi sosial ya yang terjun langsung di masyarakat. Jadi intinya kita bersama-sama melawan corona sesuai dengan perannya kita masing-masing. Nah, kalau untuk Mbak Desi, gimana nih semangat apa yang ingin Mbak Desi sampaikan kepada perempuan-perempuan yang memimpin di tengah pandemi ini? Pertama sih saya mau bilang dulu, grand job Shirley, masih tetap bisa ngegaji karyawannya gitu. Saya selalu impress sama perusahaan-perusahaan yang mampu melakukan hal ini gitu, dan saya menghargai pemimpin-pemimpin kayak Shirley gitu yang peduli nggak cuma tentang dirinya, nggak cuma tentang bisnisnya, tapi juga tentang karyawannya gitu. Karena menurut saya values seperti yang dimiliki Shirley inilah yang dibutuhkan seorang pemimpin. Nggak peduli dia laki-laki atau perempuan gitu, bahwa peduli dengan karyawan gitu. Jangan hanya memperlakukan karyawan sebagai just another number gitu. They are human being gitu. They have family gitu. Jadi perlakukan mereka sebagai aset Anda, karena ketika diperlakukan sebagai aset, mereka juga akan contribute more. I'm really impressed with that. Jadi saya cuma bisa bilang well done. Saya berharap banyak orang seperti Shirley. Beberapa waktu lalu saya juga baca berita gitu tentang pemilik-pemilik usaha yang kemudian memilih pemimpin usaha yang memilih untuk tidak menerima gaji. Dan bentar Mbak, nggak mood. Ya, jadi buat saya at least minimum wage lah, sehingga mereka minimal bisa survive selama pandemi ini. Nothing lasts forever. Kalau di Indonesia kan suka bilang badai pasti berlalu, insya Allah berlalu. Waktunya kapan ya, kayak kata Shirley tadi, kita ayolah ikut permintaan pemerintah, anjuran pemerintah gitu. Di sini pun kami selalu social distancing loh, di Inggris gitu. Kami diperbolehkan keluar rumah sekali sehari untuk olahraga, which is kami lakukan gitu, suka jalan gitu. Tapi ketika berpapasan dengan orang, ya kami jauh-jauhan gitu, jaga jarak sejauh mungkin gitu. Atau kalau ketemu keluarga, kita nggak berkunjung gitu. Kalau nggak sengaja ketemu atau ketemu teman gitu, ngobrolnya jauh-jauhan gitu. Bantu itu awalnya saya juga berpikir, ya udahlah kalau kena aja gitu. Tapi kemudian itu bukan masalahnya saya aja gitu. Kalau saya yang kena,
saya bisa menjadi menularkan kepada orang lain yang kemudian orang lain mungkin lebih parah gitu. Jadi jangan berpikir selfish saja bahwa ya udah saya kena aja ya mati juga gitu. Bukan masalah Anda aja gitu. Pikirkan tentang orang lain, pikirkan tentang orang tua, pikirkan tentang anak-anak, pikirkan tentang orang-orang yang sudah punya masalah kesehatan. Sehingga mereka tidak punya imun yang, pikirkan orang-orang yang punya imun kecil gitu. Mungkin orang-orang ini bukan siapa-siapa bagi Anda, tapi orang-orang ini adalah bagian dari keluarga orang lain yang mungkin kesayangan. Bayangkan itu orang tua Anda. Bayangkan itu anak Anda, saudara Anda gitu. Jika mereka yang hilang, bagaimana rasanya gitu. Jadi, mulailah berpikir seperti itu dalam kondisi seperti ini. Kalau menurut saya itu sih yang utama. Sekali lagi, thank you buat orang-orang kayak Shirley yang bisa survive dengan bisnisnya dan tetap menjaga karyawannya. Jadi kita balik lagi nih ke Mbak Drew. Mbak Drew bisa nggak sih ngasih closing statement? Dan juga ini sedikit keluar dari topik soal YCLE Women Leadership Academy. Mungkin Mbak Drew bisa sedikit menjelaskan ke teman-teman apa sih YCLE Women Leadership Academy itu, terus apa yang YCLE Women Leadership Academy Alumni Network lakukan, kemudian bagaimana sih cara untuk join YCLE Women Leadership Academy. Mungkin bisa dijelaskan juga biar teman-teman tahu, biar next year banyak yang daftar juga dari Indonesia. Ya, dimulai dari closing statement dulu soal pemimpin perempuan di tengah pandemi ya, Mbak. Kalau dari saya sih, sebenarnya di masa-masa pandemi ini, tetap waspada tapi tetap tenang, melakukan segala suatu hal sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Kita harus yakin bahwa perempuan itu memiliki kelebihan yang bisa membantu mencari jalan keluar di masa-masa sulit ini. Berkomunikasi secara efektif, berkolaborasi tentunya, seperti yang tadi Emmy bilang, teamwork, tapi jangan lupa untuk mengedepankan empati, kepedulian, dan kepekaan hati yang dimiliki perempuan. Harapannya semoga pandemi ini segera berakhir, seperti yang tadi Desi bilang, semoga badai ini lekas berlalu. Mengenai YCLE, Women Leadership Academy, teman-teman di sini juga sebenarnya YCLE, hampir semuanya YCLE ini. Shirley adalah perempuan yang aktif juga dalam kegiatan terkait dengan perempuan. YCLE Women Leadership Academy merupakan sebuah wadah atau sebuah platform bagi pemimpin-pemimpin muda ASEAN, atau terutama itu adalah pemimpin perempuan ASEAN, yang wadah ini bisa membuat pemimpin-pemimpin muda ASEAN itu menambah kapasitas serta kemampuannya dengan koneksi yang mereka butuhkan untuk meraih cita-citanya tentunya. Dalam YCLE Women Leadership Academy ini juga, kalian juga bisa membangun network dengan pemimpin-pemimpin wanita dari seluruh dunia dan dapat belajar banyak juga hal untuk membangun karir yang sukses dan lebih efisien. Bisa ditanya mungkin teman-teman di sini juga, Via, termasuk Via. Pastinya networknya luar biasa ya. Kita ketemu teman-teman baru ya, ketemu dari berbagai belahan dunia, mentor-mentor yang luar biasa. Benar-benar membantu kalau untuk saya, dan pasti untuk teman-teman benar-benar membantu untuk mengembangkan bakat dan keterampilan perempuan-perempuan ASEAN. 5-Day Academy ini mengumpulkan yang women leaders from 10 member state of ASEAN dan membantu mereka berpartisipasi untuk menjadi leaders yang lebih baik. Jadi kalau ditanya bagaimana cara ikutnya, bisa buka webnya YCLE. Di tengah pandemi ini mungkin kita belum mulai lagi, tapi insya Allah setelah pandemi ini semua akan segera dimulai kembali. YCLE Women Leadership Academy batch selanjutnya. Gitu, Via. Semoga bisa makin banyak ya, Mbak, teman-teman dari Indonesia yang daftar. Yes, banyak yang join. Jadi kita banyak temennya ya. Dan kita juga bakal sering bikin kegiatan-kegiatan ya, Mbak, dari Women Leadership Academy Alumni Network Indonesia. Jadi teman-teman juga bisa stay tune ke Instagramnya YCLE Women. Nanti bisa lihat info terkininya dari situ. Nah, kita masuk ke sesi Q&A ya. Jadi,
Sebelum aku buka, ini ada satu nih yang udah DM di Instagram untuk Mbak Desi. Berbicara soal pemimpin perempuan ya, soal berbicara soal kualitas pemimpin perempuan menghadapi pandemi. Apakah Mbak Desi juga melihat hal yang sama di Indonesia? Mengingat kita memiliki banyak pemimpin perempuan yang memimpin satu daerah, misalnya di Jawa Timur, kemudian ada Surabaya, kemudian ada beberapa provinsi lain yang pemimpinnya perempuan. Nah, menurut Mbak, apakah Mbak Desi melihat hal yang sama di Indonesia? Iya, menurut saya di Indonesia banyak contoh-contoh yang konkret juga gitu. Bu Risma udah terkenal kemana-mana lah ya dengan ketegasannya gitu. Jadi kalau dibilang perempuan nggak bisa tegas, enggak kok, lihat Bu Risma gitu kan. Galak, ntar dibilang galak, Bu Risma pemimpin galak, belum nikah, ya Bu Risma udah nikah kok gitu. Jadi ya banyak pemimpin-pemimpin Indonesia yang sangat tegas gitu dan juga sangat bagus gitu. Mbak Sherly sebagai pemimpin di perusahaannya juga sangat terlihat lah. Tadi seperti kita udah bahas bahwa Mbak Sherly masih bisa menggaji karyawan dalam kondisi kayak gini gitu. Jadi banyak nilai-nilai yang dilakukan perempuan ketika mereka memimpin dan juga sebenarnya bisa dilakukan laki-laki. Nggak ada, kalau menurut saya tidak ada bias gender di sini. Jadi semua bisa melakukannya dengan nilai-nilai yang sangat bagus gitu. Drew sudah nunjukin gimana dia tetap bisa menjalankan usahanya dan juga konsultan gitu, walaupun semua juga bermasalah gitu. Ami juga demikian tadi gitu. Pemimpin daerah di Indonesia juga banyak kok. Jadi saya kebetulan menyebut pemimpin-pemimpin di luar karena studinya lagi di sini gitu, kebanyakan bacanya BBC News dan lain sebagainya gitu ya. Saya baca beberapa Indonesia gitu yang nongol di Instagram saya gitu, dan kebetulan yang paling populer memang Bu Risma. Tapi banyak, kalau saya akan berbicara sejarah, saya akan lebih tahu tentang sejarah dibandingkan tahu tentang pemimpin-pemimpin saat ini mungkin. Kayak saya bilang tadi ada Queen Safiatuddin kalau masa dulu gitu. Pemimpin perempuan itu menghadapi banyak tantangan gitu. Salah satunya mungkin banyak yang bilang, nggak boleh perempuan itu jadi pemimpin gitu. Padahal Aisyah itu pernah memimpin perang juga gitu. Nabi itu pernah terluka di medan perang, kemudian yang membantu itu seorang pejuang perempuan yang membantu Nabi, menarik Nabi lagi ke belakang gitu. Jadi kayak saya bilang tadi, kita harusnya sudah mengurangi berbicara tentang history. Yuk kita gali tentang her story gitu. Di Islam banyak yang merawi hadis dan lain sebagainya, tapi banyak yang tidak mengekspos dan mengeksplor bahwa Aisyah merupakan perawi hadis terbesar kedua, misalnya. Jadi yuk kita sama-sama belajar. Kalau menurut saya di situ sih, yuk kita singkirkan urusan stereotip gender dan lain sebagainya gitu. Jangan lagi melihat perempuan sebagai makhluk yang lemah gitu. Banyak perempuan sukses gitu. Laksamana Kumala Hayati yang kemarin barusan dapat gelar pahlawan gitu. Belum tentu semua laki-laki sekarang bisa seperkasa Laksamana Kumala Hayati misalnya gitu kan. Jadi yuk nggak usah bahas kelamin lagi gitu. Udah urusan kelamin mah belakangan aja gitu kan. Itu kan harus ditutupi aja gitu. Jadi yang kita bahas sekarang adalah bagaimana kita bisa bermanfaat buat sesama gitu. Dan di sini kita udah ngelihat beberapa contoh yang sangat bagus untuk Indonesia, bahkan untuk forum inilah tadi, seperti Mbak Sherly, Mbak Ami, dan Mbak Drew gitu. Jadi yuk singkirkan urusan kelamin, kita bahas di paper. Masalah kelamin nanti secara biologis dan lain sebagainya, ayolah bahasannya ke akademik gitu, jangan ke stereotip gitu. Yuk kita kalau debat juga debat akademik gitu, debat yang positif. Ketika dikritik, yuk kita terima. Kalau tidak setuju, ya nggak apa-apa, nggak dibikin sakit hati, nggak dibikin ketidaksetujuan itu. Saya itu mengagumi di sini ketika baca paper gitu. Seorang scholar nggak setuju sama yang lain, mereka tulis paper. Terus yang nggak setuju nulis paper lagi balasannya. Terus mau argue lagi, tulis paper lagi balasannya gitu. Jadi itu tuh terbukukan, tertulis, dan kelihatan cerdasnya gitu. Bahwa mereka argue, kan paper itu abadi ya, maksudnya semua orang bisa baca, saya bisa baca paper tahun berapapun kan, dan itu tertulis gitu. Dan kita itu
membangun sebuah logika yang bisa kita share ke orang-orang, orang-orang mengajak orang berpikir gitu. Jadi jangan lagi baca-baca hoax, misalnya bacanya paper lah gitu. Sehingga kita juga menjadi kritis, kita menjadi, itulah utamanya kalau menurut saya, yuk jadi kritis, yuk jadi pinter bareng-bareng gitu. Oke, jadi aku buka sesi Q&A buat teman-teman yang di sini ya. Ada yang mau bertanya mungkin? Halo? Galih? Ya, Enaknya gimana ya untuk sesi Q&A? Jadi biar kita tahu kayak di grup ini ada yang pengen bertanya, misalnya. Soalnya aku dari tadi sesi Q&A di Instagram sih. teman-teman yang pengen nanya, teman-teman bisa langsung ngomong, buka mic-nya, unmute mic-nya, atau teman-teman bisa langsung chat di Zoom group chat, atau teman-teman bisa angkat tangan dulu di Zoom. Tinggal pilih opsi ada manajemen partisipan, nah teman-teman di situ bisa raise hand sama ada chat. Ya, jadi bisa aktifin dulu videonya, terus raise hand, nanti dilihat sama Mas Galih. Nah, ini ada Mbak Siti. Ya, ada Mbak Siti Fuadila, silahkan Mbak. Mau ngomong-ngomong langsung boleh, mau chat juga boleh. Oke, makasih banyak atas kesempatannya. Saya mau bertanya, ini menarik sih karena ketika bicara mengenai women leadership, kadang-kadang banyak terjebak pada sistem di mana menempatkan perempuan sebagai pemimpin hanya sebagai tokenisme. Jadi cukup sampai, oh ya udah ada partisipasi perempuan nih, karena udah ada pemimpin. Tapi kegagalannya adalah ketika dia jadi pemimpin, dia itu nggak bisa menyuarakan apa-apa kepentingan, maksudnya yang memang menjadi pro terhadap sensitivitas gender ataupun pro terhadap kesejahteraan gitu. Karena tadi sampai di titik tokenisme itu gitu. Jadi penasaran sih pendapatnya teman-teman gitu mengenai kadang-kadang orang menilai leadership sampai ke tokenisme saja gitu. Kira-kira di fenomena yang saat itu akhirnya kan mendestruksi atau mengurangi nilai ketika perempuan itu gagal untuk memimpin, sehingga kembali ke mengeneralisir bahwa perempuan itu tuh buktinya nggak bisa memimpin karena ketika dia di posisi pemimpin, toh dia tidak bisa mengadres isu-isu yang krusial yang harusnya bisa dia dia lakukan ataupun bisa dia selesaikan, seperti itu. Oke, jadi pertanyaan dari Mbak Siti Fuadilah. Nah, ini kira-kira siapa yang mau jawab? Mbak Desi, Mbak Dru, Mbak Ami, atau Mbak Shirley? Mbak Desi dulu. Saya komen dikit ya. Betul banget tadi. Makanya kalau saya kan cenderung mengesampingkan urusan kelamin itu. Saya juga cenderung mengkampanyekan bahwa engaging men in gender equality gitu, karena masalah gender equality itu nggak cuma masalah perempuan, menurut saya itu juga kita perlu ada kerjasama antara perempuan dan laki-laki. Hal paling simpel gini, ketika saya di Aceh saya pernah berbicara dengan seorang perempuan gitu, ketika beliau mengkampanyekan tentang vaksin anak misalnya gitu kan ibu-ibu biasanya bawa anaknya ke puskesmas dan lain sebagainya. Tapi ketika suaminya bilang jangan, nggak boleh, si ibu jadi nggak jadi gitu. Nah inilah karenanya saya bilang perlu engage laki-laki juga dalam konsep gender equality gitu, termasuk kepemimpinan gitu. Jadi laki-lakinya juga harus di-educate. Makanya saya selalu mengajak sih masalah gender equality, masalah kepemimpinan perempuan itu nggak cuma masalah perempuan gitu, tapi juga laki-laki. Makanya perlu di-educate kedua belah pihak. Ketika kita punya anak, ya yuk ajarin anak kita bahwa pemimpin itu bisa laki-laki, bisa perempuan gitu. Saya punya anak laki-laki gitu. Suatu saat saya belikan anak saya buku, itu cerita tentang heroik, kepahlawanan. Kalau Anda biasa baca buku, mungkin cerita Cinderella dan lain sebagainya, laki-laki pangerannya menyelamatkan perempuannya gitu. Yang saya belikan ke anak saya adalah yang ditangkap
oleh seekor naga ini adalah si laki-laki, si pangeran gitu. Jadi yang menyelamatkan si perempuannya gitu. Jadi menurut saya memang perlu kita educate dari anak-anak duluan tentang gender equality. Jadi ketika mereka besar nanti, orang-orang di sekitar kita, jadi tidak lagi melihat karakter kepemimpinan berdasarkan kelamin. Jadi memang balik lagi saya mau menekankan, yuk tekankan profesional gitu. Benar tadi bahwa banyak bahkan di Indonesia gitu. Yang penting kuota 30% perempuan tercapai, ya udahlah gitu. Ya. Udah selesai aja gitu. Bukan masalah itu aja gitu. Jadi ini menurut saya tanggung jawab kita bersama. Teman-teman perempuan, teman-teman laki-laki gitu. Yang peduli, yuk bahwa masalah kepemimpinan perempuan itu nggak cuma masalah kuota, tapi kualitas gitu. Yuk teman-teman yang perempuan juga jangan takut gitu. Banyak teman-teman kan takut, oh ya udah yang cowok aja lah duluan atau apa gitu. Jangan gitu lagi gitu. Yuk Anda punya kemampuan kok gitu. Ayo kita bareng-bareng gitu. Sekarang itu ya masanya ketika semua orang harusnya berjuang bareng-bareng. Apalagi khususnya kayak sekarang ya gitu. Kalau Anda lihat statistik, mungkin banyak yang terkena corona laki-laki gitu kan. Kalau perempuannya diem aja, ya juga kita mandek aja, nggak kemana-mana. Yuk bantu bareng-bareng gitu, maju bareng-bareng, sehingga semua masalah itu nggak cuma urusan kelamin. Yuk, ya itu sih yang utama menurut saya. Ya, saya mau tambahkan, Mbak Fia. Tidak cuma woman yang perlu di-empower, tapi men juga perlu di-educate ya, Mbak. Nah, Iya. Saya tambahkan boleh? Halo? Ya, ya. Iya. Tambahan boleh? Boleh. Ya, jadi tadi ada saya bahasakan di awal, pemaparan saya di awal bahwasanya di pemikiran saya bahwasanya pemimpin yang baik itu dia punya dua hal, tentang empati dan perspektif. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mbak Dila tadi ini saya mau tekankan ke perspektif. Perspektif di sini kita sebagai perempuan sebagai pemimpin dan tentang gender perspektif itu. Yang pertama, perempuan sebagai pemimpin itu adanya yang dibahasakan Mbak Dila itu bisa jadi sebuah stereotip, di satu sisi juga kenyataan yang pahit ya. Kenyataan yang pahit. Nah, untuk menghindari itu memang kita harus belajar, perempuan harus belajar, yuk belajar bersama, banyak sekali wadah-wadah belajar yang ada, terkadang kitanya yang tidak mau memanfaatkannya. Jadi ketika wadah itu ada, kesempatan itu ada, keinginan kita ada, kita akan sama, tidak peduli perempuan, tidak peduli laki-laki, kita adalah leaders yang memiliki kecakapan dan kemampuan yang sama. Terus yang kedua, tentang gender perspektif itu, bahwasanya memang perkara gender ini adalah holistik, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi lingkungan sekitar kita pun harus kita pahamkan bahwasanya persoalan gender ini bukan hanya pemberdayaan perempuan, tetapi dukungan dari semua pihak yang ada. Seperti itu. Oke, mungkin Mbak Drew atau Mbak Shelly mau nambahin? Aku mau nambahin sedikit kali ya. Sedikit atau banyak ya? Jadi sebenarnya kalau kita lihat beda sama zaman dulu, rasanya saat ini perempuan dan laki-laki itu tak terasa lagi kesenjangannya. Kalau orang bilang sih seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat data, kenapa hanya belasan dari ratusan negara yang mempunyai presiden perempuan di era sekarang ini? Lalu kita bertanya lagi, kenapa sih dari seluruh menteri hanya beberapa menteri yang perempuan? Kenapa nggak lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki? Jadi sebenarnya kalau orang bilang udah nggak terasa lagi tuh kesenjangan perempuan atau laki-laki memimpin. Tapi kalau kita melihat data, gimana gitu kan? Ada satu data yang mungkin bisa membuka mata teman-teman di sini. Ada satu report dari World Economic Forum, yaitu ranking the Global Gender Gap Index ranking tahun 2020, di mana penelitian tersebut, rank tersebut menggambarkan Indonesia berada di posisi 85 dari 149 negara soal kesenjangan gender. Nah, hal ini membuka mata kita bahwa sebenarnya perempuan-perempuan di Indonesia memang masih menghadapi banyak tantangan yang membuat mereka memang belum bisa mempunyai kesempatan yang sama gitu dalam memimpin. Bahkan data pun mengatakan bahwa 15% anak perempuan Indonesia
menikah di umur kurang dari 18 tahun. Anak perempuan menikah di umur kurang dari 18 tahun, itu bisa berkorelasi dengan kesempatan mereka menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Terus banyak juga tantangan-tantangan masih dihadapi masyarakat di Indonesia, pemikiran tradisional yang menempatkan perempuan dalam kotak pekerjaan yang domestik itu, rumah tangga, pokoknya perempuan rumah tangga, itu membuat cita-cita perempuan menjadi seorang pemimpin dunia seperti terhalang sebuah asap dapur gitu, atau api tungku yang memang harus tetap dijaga menyala gitu. Padahal ada penelitian yang menunjukkan bahwa ada korelasi hubungan erat antara kesejahteraan perempuan dengan tingkat ekonomi suatu negara loh. Jadi lo harus lihat datanya nih. Ada data yang menyatakan bahwa ada hubungan erat antara kesejahteraan perempuan dengan tingkat ekonomi suatu negara. Jadi kalau ekonomi suatu negara ingin maju, ya perempuannya juga harus maju gitu. Jadi semakin sejahtera kaum hawa, sebenarnya semakin maju gitu ekonomi negaranya. Jadi Indonesia pun menurut saya ada banyak panutan loh yang berhasil nunjukin kalau perempuan bisa dan mampu memimpin jadi pahlawan. Satu orang yang mungkin cukup famous adalah Bu Susi Pujastuti mungkin. Itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di sini gitu. Dan sekarang ini mungkin kelebihannya di zaman dulu, Kartini atau zaman-zaman sebelumnya mungkin kesempatan pendidikan untuk perempuan itu kan lebih terbuka. Jadi jangan jadi halangan kita. Memang tantangan benar tadi apa yang Emmy bilang, memang tantangan perempuan untuk reach goal itu mungkin kayak lebih mendobrak, harus lebih keras gitu dibandingkan pria gitu. Tapi dengan kesempatan pendidikan yang terbuka dan kesempatan walaupun masih hitam di atas putih, menurut Desi tadi bilang kayak mungkin di politik kursi berapa persen untuk perempuan, tapi itu menjadi sedikit kesempatan yang sudah terbuka yang harus kita manfaatkan gitu. Gitu Via. Oke, makasih Mbak atas jawabannya. Nah, kemudian aku masih buka slot untuk satu pertanyaan lagi. Dan aku pengen bilang juga ke teman-teman, hampir lupa, kalian bisa capture kalian lagi ngikutin webinar ini, kemudian pasang di Instastory. Jangan lupa tag Bumi Kami dan Wisely Women, nanti akan dipilih 3 orang untuk mendapatkan merchandise dari tim Bumi Kami. Jadi jangan lupa ya posting di Instastory, tag Instagram @bumikami.id dan Wisely Woman. Nah, ada lagi yang ingin bertanya, bisa raise hand atau langsung ngomong aja. Halo. Halo. Iya, Kak, ini Dinda. Saya mau nanya dong. Ya. Ya, langsung aja. Ya, langsung. Oke, iya. Jadi sebenarnya tadi menarik sih. Kan aku tadi sempat dengar juga yang masalah kayak misalnya Bu Susi sekarang ada di posisi yang di atas. Dan kayak dari beberapa data kan sebenarnya emang perempuan tuh sebenarnya ada kesempatan yang besar untuk Mbak Dinda jadi mute. Oh, sorry, ini ke-mute ya? Ya, jadi pertanyaannya lebih ke ini sih. Tadi kan sempat bahas kalau misalnya sebenarnya perempuan itu punya kesempatan yang sama kan sama laki-laki untuk berada di posisi yang di atas juga. Cuman mungkin aku mau nanyain dari beberapa hal sih. Kayak misalnya dari segi corporate nih misalnya, let's say kita mau jadi direktur suatu perusahaan atau enggak posisi yang lumayan atas, kayak misalnya senior manager atau VP atau segala macam. Cuman kan nggak bisa dipungkirin juga kayak misalnya untuk kerja di corporate itu, let's say misalnya perempuan udah ada di posisi atas, tapi misalnya dia mau berkeluarga juga, mau punya anak juga, itu kan berarti dia misalnya harus ngambil leave untuk hamil dan melahirkan kan, yang which is mungkin cutinya sekitar 3-4 bulan. Jadi misalnya pun kita misalnya punya kemampuan yang sama-sama laki-laki, tapi di saat hal-hal itu terjadi kan sebenarnya kita juga bisa dibilang punya punya disadvantages juga kan di sini. Karena mungkin kalau misalnya aku sebagai perusahaan juga akan ngelihatnya daripada kita punya leader yang nanti harus 3 bulan cuti, terus kayak selama 3 bulan itu kosong sama sekali, mungkin akan better kalau misalnya kita langsung ambil laki-laki aja. So I think kan that's one of thing itu salah satu yang membuat mungkin posisi wanita itu lebih lemah juga kan daripada laki-laki, terutama kalau misalnya kita ngomongin corporate.
Nah, kalau misalnya hal-hal ini tuh kayak gimana ya, Kak, untuk menghalanginya, untuk kita bisa overcome ini supaya posisi kita tuh walaupun ya kita tetap mau ada kehidupan keluarga iya, tapi karirnya juga mau tetap maju gitu. Oke, makasih Mbak Dinda. Mungkin Mbak Drew nih cocok atau Mbak Shirley bisa bantu. Jadi sebenarnya seperti yang tadi kita bicarakan, bahwa seringkali cita-cita jadi pemimpin dunia itu terhalang oleh pemikiran tradisional atau dari api tungku yang dijaga agar tetap menyala itu kan sebenarnya. Tapi kita harus yakin bahwa kita ngomong berdasarkan data aja ya sekarang, Via. Kalau memang penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara kesejahteraan perempuan dengan tingkat ekonomi suatu negara, tidak menampik bahwa hal tersebut juga bisa diterapkan dalam sebuah perusahaan. Jadi, menurut saya, jika memang ada hasil yang menunjukkan bahwa kesejahteraan perempuan dengan tingkat ekonomi suatu negara itu berkorelasi, gitu, dalam suatu perusahaan juga saya yakin bahwa tingkat produktivitas perempuan itu jauh lebih baik dibandingkan laki-laki, atau bisa mampu meningkatkan ekonomi dalam tanda kutip dalam sebuah perusahaan juga, entah itu income atau apapun itu. Ada banyak panutan yang berhasil kok kalau nunjukin kalau perempuan itu bisa dan mampu memimpin jadi pahlawan lah, bisa kita bilang gitu. Seperti yang tadi kita bilang, misal yang sekarang famous di kalangan milenial mungkin Ibu Susi Pujiastuti gitu. Jadi panutan-panutan tersebut mereka aja berhasil nunjukin kalau mereka bisa, walaupun sebenarnya saya juga sempat berbincang dengan Bu Susi sebelumnya, memang banyak hal yang ia dobrak dan lebih apa ya, tantangannya itu memang lebih berat dibandingkan laki-laki yang sepertinya pintunya tuh terbuka lebar gitu. Jadi yang tadi Desi juga bilang, kita jangan ngomong stereotip lah, perempuan apalah, perempuan inilah, apa segala macam. Tapi kita ngomongin datanya. Coba, aku punya data, lu punya data nggak gitu kan kasarnya. Kalau masalah hamil, saya juga seorang perempuan, saya seorang ibu, saya pernah merasakan dalam posisi itu juga. Ada hal yang kalau menurut saya nih sebagai perempuan dan sebagai seorang ibu, ada hal yang memang itu sifatnya adalah kodrat seorang perempuan. Dan itu sebenarnya kelebihan kita. Kenapa? Karena laki-laki nggak bisa. Hanya perempuan yang bisa untuk melahirkan, kan. Dan kitalah kaum yang lebih luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa melahirkan seorang pemimpin laki-laki yang hebat. Tidak hanya seorang pemimpin perempuan yang hebat. Jadi, mulai kita memutar mindset kita gitu. Sudut pandangnya itu diputar. Di mana hal tersebut saya yakin akan berpengaruh terhadap self-esteem kita sebagai perempuan yang tadi Amy bilang juga. Itu sih. Dengan segala kesempatan yang terbuka, memang tantangannya masih jauh lebih besar dengan tadi data yang sudah saya sebutkan juga. Kalau orang bilang, udah nggak ada kok kesenjangan, tapi data menyatakan apa. Gitu. Memang tantangannya lebih besar, dan tetap fokus dengan, mungkin kita punya influence pemimpin perempuan yang luar biasa, dan yakinlah bahwa kodrat sebagai seorang perempuan melahirkan, memiliki anak itu bukan tantangan, itu adalah kelebihan kita dan spesialnya kita yang sebuah anugerah gitu dari di atas gitu, Via. Oke, mungkin ada yang mau nambahin, Mbak Desi, Mbak Shirley, Mbak Ami? Mbak Desi? Shirley dulu deh. Mbak Shirley dulu. Oke, aku paling nambahin sedikit aja ya. Soal kalau masalah pada sebuah perusahaan, memang sebenarnya yang dinilai itu pada utamanya mungkin lebih ke performa ya, ke performa dan kemampuan. Untuk mencapai jenjang karir tertentu, yang dinilai paling utama pasti performance. Itu kedua, untuk bagi perusahaan sendiri memang suksesor adalah aset berharga. Jadi karyawan-karyawan yang memiliki performa yang sangat baik, di luar mereka adalah perempuan dan pria, perempuan atau pria, itu pada dasarnya adalah aset yang akan dijaga oleh perusahaan. Jadi menurut saya kayak kalau misalnya ada kekhawatiran bahwa karena saya adalah perempuan, khawatir untuk nanti bagaimana masalah, mungkin akan cuti atau apa sebagai macamnya, kalau dari mata saya pribadi, selama aset ini
karyawan ini sangat berpotensi, pasti akan kita jaga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin sebagai contoh, saya pernah menghadiri sebuah seminar. Kebetulan narasumbernya saat itu adalah direktur utamanya Bluebird, Ibu Noni Purnomo. Jadi beliau ada bercerita sedikit. Kebetulan ketika beliau ini untuk mencapai posisinya sebagai direktur, dia harus melewati banyak proses. Jadi dia mulai dari step by step juga, dan saat itu untuk mengambil posisi direktur, dia harus bersaing dengan 2 pria. Gitu. Jadi saya cukup sangat salut dan kagum sama Bu Noni, karena pada akhirnya terlepas daripada itu semua, akhirnya Bu Noni yang terpilih. Kalau misalnya mungkin ada kesempatan, ada waktu, boleh Google sedikit tentang latar belakang atau cerita bagaimana Bu Noni beliau bisa menjabat sebagai direktur utama. Itu aja sih tambahannya. Iya, dari Mbak Desi. Ya, saya cuma nambahin tadi tentang cuti hamil. Saya jadi ingat dulu pernah ngelamar kerjaan gitu. Ketika interview ditanya, ada rencana nikah nggak? Gitu. Karena kalau kamu nikah kan harus mikirin kalau kamu hamil saya harus kasih cuti. Gitu. Di sini saya akan melihat peran negara gitu. Indonesia kayak Drew tadi udah bilang level kita dalam gender gap gitu ya. Negara kalau menurut saya Indonesia sudah harus move on, harus bisa ngasih cuti, nggak cuma buat laki-laki, nggak cuma buat perempuan, tapi juga laki-laki. Kenapa gitu? Karena kita ini kan terdoktrin di bawah rejim diktator selama 32 tahun. Apa yang disebut Surya Kusuma dalam tulisannya itu sebagai state ibuism konsep gitu. Jadi ibu itu perempuan itu kodratnya sebagai ibu, istri dari suaminya, dan ibu dari anak-anaknya yang ngurus suami, ngurus anak-anaknya gitu. Kemana suami pergi, ibu ngikut gitu. Konsep state ibuism ini udah pernah diungkap habis sama Julia Surya Kusuma gitu. Sehingga kita selalu mikir ya perempuan tuh ya ujung-ujungnya dapur juga gitu. Ini yang harus dirombak cara berpikirnya gitu. Saya sangat mendukung kebijakan misalnya, saya berharap Indonesia bisa melakukan ini ke depannya gitu, bahwa cuti hamil nggak cuma buat ibu, tapi juga buat bapak gitu. Karena sudah banyak riset yang membuktikan ketika seorang ayah dekat dengan anaknya, itu juga membangun hormon oksitoksin di bapaknya gitu. Jadi kedekatan anak itu menurut saya harusnya kepada kedua orang tua, dan ini sudah banyak bisa kita pelajari adalah dari negara-negara Skandinavia gitu kan. Ada yang bilang seperti di Jepang ya. Oh ya, yang kemarin menterinya ya baru cuti. Ya, hal-hal seperti ini yang perlu kita, menurut saya peran negara perlu involve di sini gitu kan. Ketika anak dekat dengan kedua carernya, ibu atau bapak gitu, jadi mereka juga punya hubungan yang bagus gitu. Mereka tahu bahwa tugas melindungi anak nggak cuma ibu, ngajarin anak nggak cuma ibu, tapi juga bapak gitu. Jadi kalau menurut kita udah harus keluar lah dari konsep state egoism ini. Kita udah demokrasi, udah lama kok gitu. Jadi buang jauh-jauh lah. Kalau kita mau belajar sejarah sebelum masa diktator ini, teman-teman di Aceh mungkin pernah dengar matrivokality culture. Itu ada di Aceh dulu. Matrivokality itu adalah tradisi di mana perempuan itu sebagai manajer di rumah gitu. Manajer di rumah jangan artikan bahwa ibu rumah tangga, enggak gitu. Bahkan dalam matrivokality itu seorang perempuan bisa mengusir suaminya kalau dia tidak senang. Karena rumah itu sebenarnya kalau bahasa Acehnya rumah atau apa gitu ya. Mungkin saya melafalkannya salah gitu. The one who own the house gitu kan. Translatornya seperti itu gitu. Jadi perannya sangat kuat gitu. Jangan lagi perempuan itu cuma kerja di dapur gitu. Tugas perempuan itu lebih dari itu kok. Peran perempuan itu can do much more than that gitu. Jadi yuk kalau kita belajar sejarah, kita punya banyak. Sebenarnya kalau Anda pelajari budaya patriarki itu nggak cuma di banyak negara iya, tapi di Indonesia kita itu punya budaya yang sangat kuat tentang perempuan, posisi perempuan yang sangat kuat gitu. Kalau saya tanya di Indonesia punya istilah nama belakang nggak yang ngikutin suami? Enggak, itu budaya Barat. Itu sangat patriarki gitu, karena seorang perempuan harus ngikut nama belakang suaminya. Di Indonesia nggak ada. Artinya bahkan kalau Anda baca banyak tulisan sejarah menunjukkan bahwa
negara Indonesia itu adalah negara yang di mana peran laki-laki dan perempuan itu hampir balance. Saya seorang post-colonial scholar, jadi saya banyak mengkritisi legasi-legasi kolonialisme. Salah satu legasi kolonialisme menurut saya adalah ketika Belanda menjajah Indonesia, banyak kaum middle class datang ke Indonesia. Ketika itu, mereka sebelum datang ke Indonesia, perempuan-perempuan dari Belanda sebelum datang ke Indonesia, mereka dididik tentang kerjaan rumah tangga. Nah, kemudian ketika mereka datang ke Indonesia, peran mereka adalah sebagai, seperti yang Julia Surya bilang, posisi Indonesia pada masa Orde Baru itu state ibuism gitu. Jadi ketika kita bilang, oh ini identitas agama dan lain sebagainya, bahwa perempuan di rumah, enggak, Anda itu mewarisi legasi kolonialisme. Itu adalah legasi kolonialisme. Kolonialisme itu dulu sistemnya seperti itu gitu, bahwa peran perempuan banyak di rumah. Jadi ya menurut saya, yuk move on dari situ gitu. Gender gap seperti yang tadi Drew bilang, ya kita bisa keluar dari itu kalau kita mulai berpikir ke depan bahwa misalnya kerjaan mengurus anak bukan cuman tugas ibu, tapi juga bapak gitu. Sehingga tadi kalau berbicara tentang pemimpin perempuan, sorry saya tambahkan satu lagi. Saya ingat beberapa tahun lalu saya ada studi ke WTO di Geneva gitu, World Trade Organization gitu. Ketika saya tiba di sana, saya sebut, halo saya dari Indonesia gitu kan. Terus salah seorang pejabat WTO ngomong ke saya, oh Mari Elka Pangestu. Saya kaget, wow, saya bilang gitu kan, oh ya, she's amazing. Terus si bapak ini memuji-muji lah banyak keberhasilan Ibu Mari Elka gitu. Saya di situ langsung kaget, wow, saya bilang gitu kan, seorang Mari Elka begitu dikenal, bahkan di antara nama-nama, karena kan banyak student yang datang termasuk dari Eropa juga waktu itu. Beliau tidak menyebut nama-nama lain, tapi yang disebut justru Mari Elka gitu. Kayak kita tahu juga Bu Sri Mulyani gitu, Managing Director of World Bank sebelum balik lagi ke Indo gitu. Jadi yuk belajar dari ibu-ibu ini gitu. Semoga saya berharap makin banyak perempuan Indonesia yang bisa berkarir di level internasional, yang bikin, ketika saya mendengar nama Mari Elka, saya bangga bukan main, karena teman-teman dari negara lain tidak disebutkan gitu namanya gitu. Jadi itulah kebanggaan yang bisa kita angkat dari para pemimpin perempuan ini. Itu dari saya. Oke, makasih ya Mbak Desi udah menambahkan. Nah, jadi aku pengen ngingetin sekali lagi nih buat teman-teman, jangan lupa buat post kalian lagi ikut sesi webinar ini di Instastory kalian, tag Instagram bumikami.id dan YSLI Woman untuk mendapatkan merchandise dari tim Bumi Kami. Nah, karena waktunya udah pas banget nih, jadi kayaknya harus segera kita akhiri. Nah, mungkin kita mau foto bersama dulu nih. Aduh, foto bersamanya virtual gini, mungkin kayak yang biasanya ya. Gali bisa minta tolong nggak? Mas Gali? Ya. Ya, tolongin ya. Teman-teman yang masih tune in bisa ngaktifin videonya nggak? Biar bisa kelihatan. Oke, udah siap semuanya? Oke. Yuk, yang mau nyalain video, boleh. Oke, aku hitung ya, teman-teman. Yep. 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Yang satu lagi yang di halaman kedua, boleh senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, udah Alif ya? Oke, terima kasih ya teman-teman udah ngikutin sesi webinar sama teman-teman dari YSLI Woman. Jangan lupa follow Instagramnya. Terima kasih banget ya Mbak Drew, Mbak Ami, Mbak Desi, Mbak Shirley sudah mau berbagi sama teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang masih pengen ditanyakan, bisa nanti mention ke Bumi Kami, nanti kita bantu mention ke teman-teman, ke para speaker. Ke YSLI Women. Iya, ke YSLI Women ya. Makasih banyak ya semuanya. Terima kasih semuanya. Di Terima rumah. kasih Via. Terima kasih semuanya. Semoga Mas semuanya Gali sehat selalu ya. Ya, diperbolehkan untuk live. Terima kasih. Ya, makasih. Mas Gali bisa nih stop recording.